Renungan Harian Katolik Sabtu 25 Januari 2025. Perjumpaan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum." Markus bab 16 ayat 15-16. Saudara-saudara, setiap orang memiliki masa lalu. Kalau orang tetap menikmati masa lalunya, maka dia sebenarnya tidak ingin berkembang menjadi lebih baik. Kalau orang tidak mau move on, maka dia dengan sendirinya memenjarakan dirinya. Bila kita mengalami situasi seperti ini, akan merugikan diri sendiri dan sesama. Injil hari ini berbicara tentang amanat perutusan Yesus bagi para rasul. Sabda Yesus, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum." Amanat ini disampaikan menjelang kenaikannya ke surga. Yesus menyadari saatnya untuk berpisah dengan para rasul. Kini tiba giliran para rasul untuk mengambil alih sepenuhnya estafet tugas perutusan itu. Walau Yesus akan berpisah dengan mereka, tetapi Dia akan selalu menyertai dan membimbing mereka dalam melaksanakan tugas perutusan itu. Kita berada di hari terakhir doa untuk persekutuan umat Kristiani sedunia, bertepatan dengan pesta pertobatan Santo Paulus. Paulus mulanya dikenal dengan nama Saulus, seorang murid Nabi besar Farisi Gamaliel. Ia menganiaya orang-orang Kristen dengan cara mengejar, menangkap, dan membunuh para pengikut jalan Tuhan. Namun, tiba-tiba ia bertobat dalam perjalanan menuju Damsyik ketika Tuhan yang telah bangkit menampakkan diri kepadanya. Paulus mengalami perjumpaan dengan Kristus. Ia diliputi oleh sinar yang menyilaukan mata hingga dirinya tak dapat melihat untuk sementara waktu. Ia berubah total dari Saulus menjadi Paulus dan kemudian menjadi rasul kepada bangsa-bangsa lain. Perjumpaan dengan Tuhan Yesus benar-benar mengubah seluruh hidupnya. Makna rohani yang dapat kita petik dari kisah perjumpaan dan pertobatan Paulus, yakni pertama, titik balik pertobatan Paulus adalah perjumpaannya dengan Yesus. Lewat perjumpaan tersebut, Yesus menyentuh dan mengubah hati Paulus. Pengalaman perjumpaan dengan Yesus sejatinya tidak hanya dialami oleh Paulus. Kalau kita mau membuka hati, kita akan menyadari bahwa Yesus juga menyapa dan menjumpai kita lewat pengalaman perjumpaan yang kecil dan sederhana dalam hidup keseharian kita. Soalnya, apakah kita mau dengan rendah hati untuk membuka setiap bentuk perjumpaan tersebut? Kedua, Paulus tidak hanya diam, berpangku tangan setelah ia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ia menanggapi perjumpaan tersebut dengan karya dan sikap hidupnya setiap hari. Hal yang sama pun patut kita lakukan tatkala hati kita mau membuka dan menerima kehadiran Kristus dalam hidup kita. Karya dan sikap hidup kita sehari-hari merupakan saksi nyata kehadiran Kristus dalam diri kita. Ketiga,
kisah pertobatan Paulus menyadarkan kita akan dalamnya kerahiman Tuhan kepada tiap orang, terlebih pada orang berdosa. Ia tidak memalingkan muka dari orang berdosa. Malahan, ia dengan cara yang unik dan tak terduga memanggil orang berdosa untuk menjadi perpanjangan tangannya. Pengalaman berjumpa dengan Kristus telah membawa Paulus kepada keyakinan akan iman. Dengan berbekal pengalaman itu, Paulus melakukan perjalanan misi yang panjang untuk mewartakan Kristus yang telah ia alami sendiri dalam hidupnya. Kehidupan iman kita kiranya menjadi sebuah perjumpaan yang nyata dengan Kristus bila kita sungguh-sungguh mau membangun relasi yang intim dengannya. Kehidupan iman bukan saja dilihat dan dinilai dari intensitas doa yang kita lakukan, tetapi lebih pada perbuatan nyata yang kita lakukan kepada orang lain yang hadir di sekitar kita. Seperti Paulus yang bertobat dan kemudian menjadi pewarta Kristus, kita pun juga diundang untuk memberikan kesaksian hidup kita bersama teman, keluarga, dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya Tuhan, bantulah kami dalam melaksanakan tugas perutusan yang Engkau percayakan kepada kami. Demikian renungan hari ini. Selamat beraktivitas. Semoga semuanya lancar, sukses, serta selamat. Tuhan memberkati.